يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai ini malam Allah masih memberikan kepada kita umur panjang. Alhamdulillah. Bu, lihat doa Bu. Lai. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir di masjid yang sama kita muliakan ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan kita beribadah, baik ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Alhamdulillah sampai malam ini Allah masih berikan kepada kita kesehatan. Sehat Bu? Alhamdulillah. Tuh. Pada malam hari ini Allah masih juga berikan kepada kita yaitunya waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Semua itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tidak semua manusia yang punya. Kadang umur lai panjang, badan tak sehat. Banyak tu. Di rumah sakit banyak ni tu. Badan sehat, umur panjang, waktu luang dadung ke rumah sakit. Walaupun rumah ada kek you masjid. You sibuk tarawih saya. Waktu luang ada, umur panjang, badan sehat, kadang-kadang tak lo istiqomah bagai itu, dan itu ada pada kita. Alhamdulillah. Syukuri. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Sungai Pagu. Ya Sungai Pagu Pak? Iya. Kok salah lah mbak? Yang sama kita hormati Bapak Wali beserta perangkat dan kepengurusan beliau, Kenagarian
Pasir Talang. Yang sama kita hormati Bapak Kua ataupun yang mewakili. Yang sama kita hormati BAMUS, Badan Musyawarah Kenagarian Pasir Talang, pengurus masjid, angku-angku, niniak mama, nan gadang basa batua, bayi barat kayu gadang di tengah koto, babatang badahan tago, barantiang badaun rimbun, babu buah labe. Ureknya tampe baselo, bantangnya tampe basanda, dahannya tampe bagantuang, buahnya tampe kadimakan dagang nalalu. Yang sama kita hormati alim ulama, cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari. Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito, tagak nangiloh jo pitua, duduk nan giloh jo kitab. Yang sama kami hormati kaum ibu bunda kandung, alhamdulillah sangat luar biasa banyaknya. Tuh sampai keluar masih banyak tuh. Di luar ni nah, di luar ni. Yang sama kami hormati para pemuda. Banyak pemuda. Tuh. Yang tahfiz Al-Quran tadi itu tuh luar biasa. Prinsip pemuda di Minangkabau, pari paga dalam nagari, pamagah korong jo kampuang. Panjapui nan dake, panjalang nan jauh, pamikuh nan bare, panjenjang nan ringan. Itu pemuda. Capek kaki nan ringan tangan, capek kaki indak manaruang, capek tangan nindak mamatah, capek mulut indak mamacah, nan nindak bahati rusuh, bapantang tanaman kecurian. Seterusnya para pemudi sebagai bunga suntiang harapan dalam negari Pasir Talang khususnya dan umumnya kita di Sumatera Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang tidak bisa sebutkan satu persatu dari rumah tahfiz, alhamdulillah para ustaz, ustazah, imam-imam kita yang mulia, para musyrif, musyrifah, santri dari rumah tahfiz sangat luar biasa. Ambo mencari tadi itu penampilan dari santri tahfiz luar biasa. Salut mo. Benar Bapak Ibu. Ambo bayangkan tadi anak-anak tahfiz itu anak ketek-ketek gitu. Kiro lah gadang-gadang. Alhamdulillah. Ini luar biasa itu. Jarang yang terjadi. Mohon maaf Bapak Ibu, di Kota Padang kita sebagai pembina rumah tahfiz, jadi kita ada forumnya Pak Wali. Jadi ada forum komunikasi rumah tahfiz FKRTQ Kota Padang. Kita sebagai pembina dan penasehat. Generasi kemarin kita sebagai ketuanya. Dan kemarin malahan kita diwawancarai oleh Padang TV, bicara masalah bagaimana tahfiz ini ke depan. Itu mewakili di Sumatera Barat. Kan ada sekarang pondok Al-Quran, TK Al-Quran kan dinonaktifkan sementara izinnya itu. Nah, itu bagi Bapak Ibu yang aktif di situ tahu itu. Jadi sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih telah bisa kita bersilaturahmi. Dan rasanya ambo samu jupai pulang kampung. Di Siko ada mama ambo, maksus tu beliau. Ada uni ambo dan ada udah ambo di Siko dan dusana ambo. Dulu ambo pernah tinggal di Siko lama bersama almarhum Angkuasan. Ya, di Bendang ada ya. Tahun sebelum tahun 95, 96, 97 ambo masuk aliyah. Nah, sebelum itu Karajo Deler
masih tak kena dan bodoh. Pai joto mencari tu mak tu masih tak kena tu. Alhamdulillah. Dan ambo sering rajin solat kamari setiap waktu saat itu, karena anduang sakit saat itu. Maka pulang beliau dari Mekah, beliau berobat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah sangat luar biasa perkembangannya masjid raya kita ini. Dan kita langsung ke YouTube Bapak Ibu ya, boleh nanti dibuka. Tapi jangan lupa like and share. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nantai dang boleh dimakan Pak. Nyo kan pengurus kan disuruh aja nyo. Biar awak mewakili. Boleh ndak ada. Ibu-ibu, bapak-bapak sambil mengunyah, sambil minum jadi. Biar mbo basa-basa dulu. Tapi jangan lupa tinggal sepiring. Daripada ibu hati lo beko. Lai kada pindah ke ya. Gitu. Baik Bapak Ibu, kalau ndak beko bungkui jadi yo ndak ya ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tadi Al-Quran telah dibacakan oleh qari'ah kita. Bu, lihat aja le Bu. Lai. Nya memang dijago-jagoan kok. Tak aja pulang Bu. Ndak, nyari ke malam juga. Dalam ibadah kita ndak boleh tergesa-gesa. Tapi ndak boleh melalai-lalaikan ibadah. Itu ilmu. Jadi dalam ibadah, dalam sholat, dalam kajian, dalam kegiatan ndak boleh terkaja-kaja. Dan ibadah ndak boleh dilalai-lalaikan. Kan penting itu. Alhamdulillah awal selesai salat maghrib. Biasanya Bapak Ibu, ambo kalau mengaji kalau di Padang siap maghrib itu membarantian alarm isya. Mau ndak mau, siap ndak siap, selesai ndak selesai, sudah ndak sudah, isya berbunyi selesai. Tutui. Kalau kini ko ngaji ko siap isya ko. Nan kari tunggu alarm subuh. Babu. Lai talok. Lai sawana Lai talok. Dia ambo dah talok dah. Beko bentuk radio tu kau mengecek seorang saja le. Jemaah lah bakaru tu doa. Baik Bapak Ibu nan mau jua boleh mau jua. Dah ada. Nan menyanda boleh menyanda. Ndak ada larangan. Nan mengantuk, anda ada ngantuk lah. Nan bakaru, lambek-lambek saya karu deh. Yang kare mana? Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi kita ke sini sekarang sudah banyak amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan. Mulai dari maghrib, kemudian sholat sunnah, lanjut mendengarkan tilawah Al-Quran, tahfiz Al-Quran, sambutan dari pelaksana tadi. Kemudian sekarang setelah itu kita sholat isya. Terus kita sekarang dengar kajian. Itu adalah amalia pahala yang sangat luar biasa. Contoh, Rasul menyampaikan bahwa siapa yang hadir di majelis ilmu, di majelis kajian, dia apa yang diberikan oleh Allah balasan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Bapak Ibu yang hadir di masjid kini ini adalah hamba-hamba pilihan yang Allah berikan ketenangan. Lebih kuih Bu. Yang fokus yo Bu ya. Bekoi kan dek mangunya bekoi hilang sebagana ko. Ni sampean buya tadi tu anda leh awak das.
Yang pertama, Allah berikan apa tadi? Ketenangan ke pengantar seberubu. Nazalas alaihimus sakinah. Orang yang tanang tu dalam masjid sama jo ikan di dalam air. Ikan dalam air tahu bu? Tanang tahu ndak? Tanang. Kalau ikan di kaluan bah kira-kira. Mangalantiang-galantiangnya. Ndak lama sudah itu mati itu. Jadi kalau ingin membunuh ikan, ndak perlu bawa tajun dalam kolam tu doh. Kariangan saja kolam tu. Mati itu mah. Orang beriman masuk masjid sama dengan ikan di dalam air, tenang, nyaman. Apalagi kalau ada goreang, kacang lah mulai lah tu onde-onde, masya Allah, aku luar biasa kok. Ya, lanjutkan bu. Itu satu, Allah berikan ketenangan. Yang kedua, wa khafat 'alal malaikah, para malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Bapak ibu awak kini ko mendapat ampunan dari Allah atas doa dan permohonan daripada malaikat. Akan luar biasa tu. Jadi hadir di majelis ilmu, kajian-kajian, wirid pengajian, leda siko wirid bu? Lai sekali bara? 2 kali? 3 kali seminggu. Masya Allah, hebat. Lanjutkan, kau dapat 4 kali 5 kali. Apa banyak darui? Kalau ada kajian awasiko datang, hadir. Jangan sampai tidak hadir, jangan sampai tidak datang. Karena itu adalah suatu kebaikan yang sangat besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang hadir di majelis ilmu, mendengarkan kajian, Allah berikan ketenangan, malaikat memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kini awak mengadakan kegiatan peringatan ya bapak ibu ya, bukan merayakan. Nyo ndak boleh merayakan. Hari raya dalam Islam hanya 2. Isra Mi'raj tidak boleh dirayakan. Nuzul Quran tidak boleh dirayakan. Maulid Nabi tidak boleh dirayakan. Tahun baru tidak boleh dirayakan. Apalagi kalau ulang tahun tidak boleh dirayakan. Hari raya hanya 2. Kata Rasul seperti itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad abdalakum, telah mengganti. Yang diganti hari raya yang lain itu Idul Fitrah wa Idul Adha. Jadi hari raya hanya 2. Itu ilmu sebaru itu. Jadi oleh sebab itu mari kita semarakkan peringatan kegiatan keislaman ini agar syiar Islam itu semakin berkembang. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran telah dibacakan oleh qari'ah kita tadi, oleh pembaca Al-Quran kita tadi, yang mana Allah telah menjelaskan bahwa hijrah tersebut adalah dasarnya pertama sekali iman. Itu penting. Alladzina amanu. Bu, lihat aja lah bu. Lai. Lai boleh tagak bu. Lai satu Allah mah. Oh lai. Lai boleh pulang bu. Oh enggak. Kalau lai cabut oleh. Ya. Baik Bapak Ibu. 1. Hijrah tersebut dasarnya adalah iman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ternyata Bapak Ibu hadirin, iman ini sangat penting sekali. Sangat penting. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu di Mekah lebih kurang 13 tahun. 3 balik tahun. Itu dah sawanta tu doh. Itu adalah masalah iman, keyakinan.
tauhid, akidah. Duduan akidah tu. Kalau iman seseorang mantap, insya-Allah Bapak Ibu awak hadir kini ko di masjid ko itu karena iman. Karena iman. Kalau iman yang dakik je rumah saji, lai di masajo rumahnya, jauh rumahnya, tak dengar panggilan-panggilan Allah di masjid dan di musola, karena iman dia pasti datang. Pasti datang. Tapi kalau iman yang jauh dari rumah saji, Bu, lihat aja le, Bu. Lai, kalau iman yang jauh dari masjid, lai balanci-lancian rumah yang masaji. Balanci-lancian tahu, Bu? Ada. Oh, deket-deket ya. Balanci-lancian rumah yang masaji, iman yang jauh ndak katiboh itu doh. Inyo pakai ilmu basi itu. Basi pakak. Tua, basi bana. Basian niang, basian dia, basi engak saya. Azan seorang lah orang tu, ndak katibuhnya tu. Batu dia pakai ilmu basi. Kenapa? Iman yang jauh. Tapi kalau iman yang dakik ni, alhamdulillah, masya-Allah, luar biasa. Ini bapak-bapak ambo tu, angku-angku ambo tu, mama-mama ku lah sepuh-sepuh. Ambo salut. Sangat luar biasa. Bertahan. Itu kan hebat itu. Biasanya siap isya tu kabur lah gitu. Nah, kini kan ndak ada yang pulang itu, malah ada yang datang. Kan luar biasa itu. Jadi ternyata iman syarat utama dari hijrah tersebut. Berpindahlah kepada yang lebih baik. Salamu mungkin awak jarang ke rumah saji, kini rajinlah ke rumah saji leh. Apalagi kalau awak lagi gaya gua, ini kan dipikiran leh. Dunia kau nak sudah dia awak doh. Kasawah kaladang bulia, ndak ada dilarang doh. Itu kehidupan awak. Tapi ibadah itu kehidupan jangka panjang, masa depan akhirat. Banyak bana haratu hawa maningga le ado dibawa padi dan bakaruang-karuang tu. Ndak ada doh. Avanza tu le dibawa. Ndak. Fortuner tu le masuk dalam kubur. Ndak. Yattabi'u maitun salatun, kata Rasul. Ada 3 yang mengiringi jenazah ke pintu kubur. Ahluhu, keluarga, handai tolan, sanak famili, orang kampung, anak baranak, bakuh babisan, ikui kesadua lahe, pemuantan. Nan kedua, wa maluhu, harato yang banyak tu, oto, honda, barangke sadualahnya. Apa kata Rasul? Fayarji'u isnani, 2 babaliak pulang. 3 yang mengantarkan kita ke pintu kubur, 2 babaliak pulang. Yang ma baliak pulang, yang ahluhu, orang ramai tadi itu, sayang awak jo anak, maninggal anak awak, lai masuk awak sama dalam kubur je nyo. Ndak. Sayang awak je suami, maninggal suami awak, lai masuk dalam kubur sama suami. Indah. Sayang awak jo isteri awak, jo bini awak. Pak, lai do pak, lai sayang jo bini pak. Ini yang pak wah. Iya. Pak, lai sayang jo isteri awak pak. Jo isteri awak kurang sayang, jo isteri kawan dak tangguang dah. Itu dah muah tu dah. Ya. Sayang awak dengan suami, dengan istri, tak kala dia wafat, ndak ada yang masuk bersama. Kan dulu kan tak tangguang, awak saya duit sama ti seledan, bang saja. Jadi saja. Bila awak meninggal dulu, kira lah bini awak konya lah, lain menangis jo, tapi menunjuk nampak cik lain dia gitu kan. Ni lain meninggal menangis jo. Makanya suami itu ndak ada idah dah laki-laki itu dah. Kini meninggal besok boleh nikah, boleh, ndak ada larangan. Ya memang seperti itu. Kadang-kadang laki-laki kau dah taluk lalu seorang dah lama dah. Kata buka lah coki dia tu. Baik Bapak Ibu, jadi balik pulang. Yang kedua, wa maluhu, harato yang banyak tadi tu. Ndak tangguang amih banyak na kumpuan do. Di kumpuan salamu duit. Lai babok amih tu masuk. Ndak.
sadang ikut kalau di kampung ambo subang nama gua. Iya subang jo. Berarti kan sama tu aku subang gua paling sa perampe siko nah dia buka tu durang tu mah. Cincin ko dibuka durang saudara tu. Ndak ada yang pencarian awak tu ndak ada ini bau. Maka kata Rasul wa yabqa wahid, yang kekal hanya satu. Yang mana? Wa amaluhu, amal soleh. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin yang mandanga kini ataupun yang mandanga di alam gaib, jangan sampai solat itu diabaikan. Jangan sampai diabaikan. Kaja solat jamaah Bapak Ibu. Kaja jamaah. Kalau sholat jamaah sudah diabaikan, masjid gagah, rancak, mewah, wah hebat, balomba-lomba membangun masjid. Isian dah ada. Siapa kami isi kalau ndak awak? Jadi sebab itu penting. Makanya hamba bersyukur tadi anak tahfiz tadi itu bukan yang kecil-kecil tapi ada yang besar-besar. Kau dapat ada. Mohon maaf Bapak Ibu. Di tampi awak kini kau ada yang beraja umur 50 tahun. Dari mana? Ndak lo jauh mana dah. Dakeknya dari Mentawai. 9 balik jam, 6 balik jam dia te kapal, dia lawi. Dari Mentawai, bayang ribu tu. Bilonya tiba tu ke Batang. Untuk apa tu? Belajar Al-Quran. Jadi tadi Al-Quran yang dibacakan, dari huruf-huruf yang dibaca tadi itu, Bapak Ibu yang awak lain mandanga, itu mendapat kebaikan. Awak tadi beruduk 10 kebaikannya. Alhamdulillah. Coba izin, mohon izin. Santri anak-anak tahfiz yang tadi itu, yang sudah 30 juz, angkat tangan. Belum ya? Yang 20, angkat tangan. Belum ya? Yang 10, angkat tangan. 10 juz. Belum ya? Alhamdulillah. Lanjutkan ya. Lanjutkan ya. Jangan berhenti, Mohon jangan berhenti. Antum semua sudah ada, sudah nampak. Bacanya bagus. Makharijul hurufnya sudah hebat. Luar biasa. Kita kan dewan juri tahfiz itu di Padang itu. Luar biasa. Lanjutkan. Dimantapkan. Alhamdulillah Bapak Ibu. Mohon maaf, dengan Al-Quran kita ini, Bu, mencari mari Ibu. Dengan Al-Quran ini sangat luar biasa. Kelebihan yang diberikan Allah. 2009 balik. Sebelumnya 2017 kita buka rumah tahfiz. 2017. Ingat, 2017 dengan Al-Quran, apa yang diberikan Allah, 2009 balik, Allah panggil ke Baitullah. Dengan apa itu? Al-Quran. Berapa tahun tu? 7 balik, 8 balik, 9 balik. 2017 kita buka rumah tahfiz di rumah. Ya Allah, tahun 2007 balik itu jam 000. Kalau di Padang orang ramai suka namanya membakar-bakar. Di Siko mungkin ada dah. Membakar-bakar ban, pakai kembang api, apa lagi itu? Macam-macam menyambut tahun baru tu. Saya di atas sajadah. Ya Allah, Engkau anugerahkan anak 4. Yang harus hamba lakukan untuk anakku ya Allah. Ini anak yang ketiga. Maka Allah izinkan untuk buka rumah tahfiz. Kita panggil anak-anak Staifik. Ustaz, tolong aja anak ambo berampek di rumah. Datang ke rumah. Dari situ mulainya. Akhirnya anak-anak tu bagi tahu kawan-kawannya akhirnya ramai datang. Kita buka rumah tahfiz. 2019 alhamdulillah Allah panggil ke Baitullah. Kalau Al-Quran, dengan Al-Quran alhamdulillah Bapak Ibu, ambo mencontohkan ke diri ambo seorang, ndak berani mencontohkan ke orang lain, because salah lah beko. Dengan Al-Quran anak ambo seluruhnya masuk pondok pesantren. Yang besar sekarang abangnya ini sudah mendaftar, mohon doanya Bapak Ibu mohon doanya. Dia sekarang sudah mendaftar ke Mesir, ke Maroko 1.
Nang jaleh jari ku dipasang dulu. Mana kakak naik sila kok. Yang nomor 2 kelas 3 sekarang di MAPK Padang Panjang. Beasiswa. Gratis, bukan gratis, beasiswa lah gitu kan. Nggak enak pula nyebut gratis. Dengan Al-Quran. Rencananya mau ini setelah ini dia mau ikut abangnya ke Maroko. Dan ini yang ketiga. Alhamdulillah beasiswa juga di Padang, surau Quran namanya. Baru menjelang 20 juz baru. Luar biasa kalau dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran jangan diabaikan. Tolong sekali lagi jangan diabaikan. Tidak ada yang hina. Tidak ada yang hina kalau dengan Al-Quran. Malahan yang hina sekalipun kalau bersentuhan dengan Al-Quran dia akan mulia. Contoh, kulit kambing Bapak Ibu boleh tahu? Kulit kambing tahu kan? Itu kan sudah berpisah dari kambing, itu kan najis itu. Disamak, dibersihkan, kemudian dijadikan dia sebagai kulit pembungkus Al-Quran. Apa yang terjadi? Sesudah orang baca Al-Quran dicium itu. Siap baca Al-Quran dicium, siap baca Al-Quran dicium. Bangkai sekalipun bersentuhan dengan Al-Quran akan mulia. Kulit kambing sekalipun, apalagi kita manusia yang sudah jelas-jelas Allah muliakan. Jadi sekali lagi, mari kalau ada di sini TPQ, MDA, ada rumah-rumah tahfiz, mari kita bersama-sama dukung, support agar anak-anak awakku menjadi anak yang hebat dunia akhirat. Tantangannya barik Bapak Ibu. Barik. Mungkin kalau di awak dulu ndak barik benar doh. Paling-paling awak dulu ada Pak Raden. Ale tu. Pak Oga. TV dulu hitam putih ya. Kalau ndak hitam putih, kalau ndak kuria-kuria. Kalau ndak mati benar. Kalau kini lah banyak tantangannya. Narkoba. Ndak tahu di sekolah, mungkin ke sekolah ndak sampai doh. Ndak ada yo, ndak ada mengaku. Kuah. Bu, mencari mari Bu, kuah. Mungkin anak resiko daya do. Tapi kalau di Padang kau Bu datang guang do. Di handphone kau saduala selesai. Manjuan narkoba orang bisa siko kau. Kalau di Padang sekarang itu yang sangat di Sumatera Barat lah skopnya. Yang sangat hebat sekali yang melanda generasi kita LPG. Ada mau itu? Betul boleh ndak lo dah. LGBT. Bara di Sumatera Barat angka LGBT 15.000. Ambo ada tanya. Karena kita diamanahkan sebagai pembina di BNN Sumatera Barat. Makanya awak tahu. Angka yang terakhir kemarin kita baca 18.000. Di Palu saja dulu, di Palu, itu Palu Ibu kan di blender Palu itu 1.000 LGBT. Iko 5 balik ribu, 8 balik ribu. Allah masih sayang sama kita. Masih sayang Allah sama kita. Ya mungkin karena doa-doa para hafiz Quran, doa-doa para ulama, para guru-guru, para sepuh-sepuh kita, yang doa beliau dikehen dengan malam tak kala kita tidur, sangat luar biasa. Jadi oleh sebab itu tolong anak-anak awak sekali lagi, lai sayang jo anak Bu, lai ndak, lah mulai berkurang mah. Lai sayang jo anak Bu. Kalau lai sayang jo anak, salamaian dunia akhirat. Dunia akhirat. Bukan dunia saja. Awak kadang sayang jo anak dileskan, les matematika, les komputer, les bahasa Inggris, les bola, les baranang. Ndak tanggung banyak les doh. Banyak lesnya. Sampai-sampai anakku izin mengaji bagai Pak Ustaz, anak awak izin mengaji. Betul, nyopai les. Les apa? Les bola. Les tu membayar tu ndak Bu? Gratis. Bayar ya.
kadang 100, 200, kadang 500, kadang malah ada jutaan bagai. Kalau bimbel-bimbel yang gede-gede itu malah sampai jutaan itu. Itu demi apa tuh? Demi anak. Awak sayang jo anak iyo supaya tidak tinggalan. Tunai awak bayi itu. Oh santiang anak awak bahasa Inggris, hebatnya komputer, hebat bola, karate, taekwondo. Meninggal anak awak masuk ke dalam kubur, nyo tanya jo bahasa Inggris di malaikat tu, what is your name gitu? Tidak. Yang ditanya dulu solat, ibadahnya. Makanya tolong sekali lagi Bapak Ibu, Al-Qurannya jangan diabaikan. Mabiko anak sanjo pai mengaji, minta PT untuk ada SPP di surau, barang SPP-nya di Ibu Matui, PT ke PT sudah pak tu masnya. SPP di Ibu Matui yang 6 bulan lalu menunggak, okay. Uang les 500.000 tunai. Itu kan zalim awak namanya tu. Zalim tu. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita demi anak-anak awak, kalau sayang awak jo anak awak, selamayan dunia akhirat, agamanya, akidahnya, imannya kuatkan. Sangat penting sekali. Jadi oleh sebab itu kalau dikuatkan imannya, insya Allah akan ramai masjid, rumah ibadah. Ambo rasa mungkin anak-anak ndak sebanyak iko di siko do. Awak bara kakak awak siko. Tu. Kalau ingin tahu kupon korban batang bara, itu saya tu. Tu tanda jemaah tu. Memang pahala ku lu nampak lo. Ndak dinampak dia Allah pahala. Kalau dinampak oi, bagi kinci dalam saji ku tu mah. Tu kupon korban tu kan nampak tu. Kan beramai-ramai datang ke rumah saji itu. Batu nampak daging sasoi. Tapi pahala tu belum dinampakkan. Contohnya, sia yang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah, 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik dari Fortuner, dari mobil mewah, dari intan berlian yang ada, rumah-rumah tu lebih baik 2 rakaat tu. Jadi rugi sangatlah awak kalau seandainya pai solat subuh kemudian tidak solat sunnah sebelum subuh. Rugi itu. Makanya kejar itu. Kalau tidak bisa solat sunnah itu di masjid, di rumah. La tadanga suara azan, la boleh salat sunnah sebelum subuh. Allah. Kan masuk waktu solat. Nyo yang tidak boleh di luar solat. Itu kan salat sunnah rawatib tu. Jadi oleh sebab itu kejar itu. Pokoknya amal soleh, amal kebaikan. Jadi mari kita berhijrah, berpindah kepada yang lebih baik. Anak-anak awak kita ayomi, kita didik, kita bagaimana bersama-sama agar kita mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu, anak soleh dan soleha itu tidak semudah melihat telapak tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah. Dulu kan COVID itu, ya COVID Ibu ya, sampai kemari virus itu. Ya sampai Pak ya. Kan ada dulu daring istilahnya tu. Dari yang Bu. Ya. Di Siko tak tahulah, tapi kalau di Padang tu tak tangguh tu doh. Itu kami cuma handphone hanya 1 di rumah. Ni handphone kan tak duit kalau doh. Gaya saja tu. Hanya 1 ini, baranam di rumah tu. Baca mengirimnya ganti-gantian. Telepon ustaznya, izin ustaz, HP cuma 1. Maaf ya terlambat kirim. Tidak apa-apa biasa. Gitu caranya. Jangan bangga dulu. Ambo mengizinkan kasih anak handphone baru kelas 3 di Aliyah. Untuk itu, untuknya kau mencari informasi masuk ke Mesir. Baru diizinkan. Ini dia belum punya handphone itu. Yang nomor 2 itu ke Patang tu, Ramadan ke Patang, dia belum mau dibelikan handphone. Belum mau dia dibelikan. Batu belum perlu rasanya buyah katanya. Barulah kelas 3 baru dibelian.
Untuk dia mencari informasi untuk sekolahnya. Jadi sesuai kebutuhan. Ini kadang-kadang anak SD lah bagi gua. Ini racun, Bapak Ibu, ini lebih bahaya daripada narkoba. Narkoba Bapak Ibu tahu tak? Candu namanya itu. Kau main kau? Main apa namanya itu, Bang? Mobil apa? Mobil Legend. Apa lagi namanya permainan situ tuh? Kamu lupa. FF. Apa lagi itu? PUBG. Apa lagi itu? Tuh anak cucu ibu tuh Ambo mau G sini tuh. Hafal dia, otaknya cerdas, sedang baik dan sedang bagus. Jangan dikotori, jangan dinodai dengan yang lain. Tantangannya banyak. Merokok tuh awal narkoba itu. Ya mungkin ada yang tidak sampai kepada narkoba, tapi sudah dari sana awalnya. Hati-hati, jangan sampai anak-anak kita. Kalau sayang juga anak awak, coba perlihatkan sayang awak tu dunia akhirat. Tadanya surah azan subuh siko, as-salatu khairum minan naum. Ayah jo mandi bagage ambil wudu, ambil talaku, ambil sajadah, pai ke rumah saji bagi nilai sembahyang. Anak bapa dia lalu atau berjagoan? Tidak usah jawab bu, jawab seorang-seorang salah. Kalau di padiah lalu secara tidak langsung, ayah je mamah pai kasarugo dulu tunggu di pintu neraka ya, sama gitu tu. Beko lah jam 7 hari baru ribui. Hoi, jam bara ka jago gua. Hari lah jam 7 ada sekolah. Lalu kalau saya. Talambe sekolah ribui nagari sekali. Hilang salat subuh niang-niang saya. Itu kan talabi namanya, tabalik namanya tu. Makanya salat subuh tu penting. Buat perjanjian jo anak tu. Nak jago subuh yo. Yo ma, yo ya senyo. Kalau ndak lama beko bah. Diangkit ke semua jadi senyo. Ndak lama jago diangkit semua, masukan. Tapi kaluan belia. Beko ndak kaluan beko lalu situ kok. Itu caranya. Dan nambung bercubun kayak gitu Bapak Ibu. Lapane dia menjugon orang lah kame. Ndaknya jago dah. Gendong ke masuk dalam bak tu. Basah, iya basah. Besoknya kencang lah dia waktu mah. Hukum itu membuat jerah. Ndak akan berulang lagi. Awak kan pembiaran yang banyak gini kok. Biasalahnya ketek baru. Dia masih kecil. Iyo dari ketek tu anak nangkari raja. Kan lah yo ketek mama awak dari ketek ta raja-raja. Lah gadang ta bawa-bawa lah tuo ta rubah tidak kamati jadi parangai. Awak ta biasa kini ko ke rumah saji ko dari ketek dulu tu. Kalau dari kecil anak kita tidak dibiasakan ke masjid, tidak dibiasakan dengan Al-Quran, jangan berharap. Tidak biasa anak-anak awak menutupi aurat yang perempuan, jangan diharap itu. Payah. Bu, lihat aja lah bu. Lai, coba menutup aurat itu perintah Allah atau budaya atau memang itu datang dari Arab saja? Perintah Allah. Cali Al-Azab. Itu Allah jelaskan. 59 An-Nur 31. Itu dijelaskan Allah di situ tuh. Jadi menutup aurat itu bukan perintah siapa-siapa. Tapi adalah perintah Allah. Ini kepada bapak-bapak yang laki-laki. Bapak-bapak itu yang laki-laki ya. Bapak-bapak dan kaum laki-laki. Kalau ada anak gadis awak, istri kita yang buka aurat, yang tidak pakai jilbab, keluar rumah, itu cegah. Kalau tidak dicegah, bapak suami nan pertama masuk diandam ke dalam neraka. Itu namanya dayus, bukan yang pajak tu. Yang pajak tu apa namanya? Oh gayus ya. Enggak gayus dah. Dayus. Dayus itu adalah membiarkan seorang bapak atau suami membiarkan maksiat berada dalam rumah tangganya. Istrinya keluar rumah, tidak peduli dia mau pakai tutup aurat ataupun tidak.
Kadang-kadang sarawa laluknya pakai jo keluar, kadang-kadang sarawa ranangnya pai barale, anak gadihnya pedia saja. Itu dayus namanya itu. Dayus itu adalah yang pertama yang diseret ke dalam neraka. Jadi kalau ibu-ibu masuk neraka, suami pertama. Tapi kalau suami masuk neraka, ibu-ibu tidak ada masalah. Jadi dosa ibu tu ditanggung oleh suami. Itu yang imam pemimpin tu. Makanya ibu-ibu jangan melawan juga suami. Tidak boleh. Surga ibu tu berada di suami. Surga suami bagi orang tua. Hati-hati itu. Kan ada sejarahnya itu. Bu, orang tua ibu sakit. Onde mohon maaf ya, sampaikan sama ibu, saya tidak boleh keluar sama suami. Suami belum pulang, balik lagi. Datang lagi ibu, orang tua ibu kayaknya sudah dalam keadaan sakaratul maut. Mohon izin ibu tengok sebentar. Waduh, mohon maaf, sampaikan maaf saya belum boleh keluar rumah, suami pergi. Terakhir, bu, orang tua ibu udah wafat. Innalillah. Sampaikan maaf saya ya, saya belum boleh keluar, suami belum pulang. Tanya ke Rasul, ya Rasulullah, komandiku bahas cerita kok banyak. Dari saki orang gaeknya sampai meninggal hendaknya jangwa. Alasannya karena suaminya belum pulang, katanya tidak boleh keluar rumah. Apa kata Rasul? Marah ke Rasul? Tidak. Dosa ibu dan ibu itu berhak masuk surga karena punya anak perempuan yang taat kepada suami. Luar biasa itu. Jadi jangan melawan ke suami, tidak boleh. Kalau ingin ibu masuk surga, catatannya salah satu syaratnya adalah taat kepada suami. Suami awak, tidak suami kawan do. Pakai awak yo, suami awak. Nah, tuh. Karena dalam hadisnya suami sajanya, suami kita. Jika suami kawan tak tanggung elok-elok. Tiba suami awak mau duit saya mangas. Entahlah, enggak senyum. Baiklah kenen, baiklah senyum. Oi, kacau mereka. Kenapa suami-suami itu lebih nyaman di luar? Ya mungkin servis kurang di rumah gitu. Mohon maaf Bapak Ibu-ibu, mohon maaf Ibu-ibu ya. Suami sini ndak elok sadonya elok gitu kan. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita bagaimana kita bersama-sama untuk hijrah kepada yang lebih baik di ridha Allah Subhanahu wa taala. Lah sejam gua. Kok kameramen kalau hijau-hijau kok. Baik Bapak Ibu, terakhir pesan yang pertama sekali, tolong kepada Bapak Ibu doakan saudara kita yang berada di Palestina. Tolong doakan. Kenapa seperti itu? Setiap waktu, setiap jam sekalipun malahan itu ada pembunuhan. Menurut awak mungkin tenang-tenang saja. Tapi di sana enggak. Makannya, kehidupannya dibunuh, tantangannya hanya dua. Pertama adalah keluar, yang kedua dibunuh. Jadi oleh sebab itu kita berdoa, bermohon kepada Allah, semoga Allah berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang berada di sana. Allah mansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza fi Rafah ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Jadi semoga Allah berikan ketenangan. Yang kedua, permohonan kami, mari kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, semoga Allah berikan kepada jalan yang benar untuk membawa kita agar bisa kita tetap tenang, nyaman dalam melaksanakan ibadah. Awak kalau tidak nyaman, tidak tenang, kalau ada terjadi perang saudara Bapak Ibu, tidak ada nang kelok jelah itu. Kemudian yang ketiga, mari kita doakan anak-anak kita, generasi-generasi kita. Bawa anak awak ke rumah saji Bapak Ibu, tolong dibawa. Kalau tidak dibawa ke rumah sajinya, tidak dibawa ikut sama kita, siap-siap. Kalau Bapak Ibu tidak mengajak anak ke masjid, siap-siap anak awak akan dibawa ke tempat narkoba, ke tempat judi, bahkan ke gereja sekalipun. Mohon maaf, ada risiko yang non muslim.
Ada ya Bu ya? Alhamdulillah. Ajak anak awak ke masjid. Bagaluitnya, maribuitnya, jangan diusia. Anak dah boleh diusia di masjid. Hoi, ribuit saya pulang. Tidak ada Rasulullah mengusir anak dari masjid. Tidak ada. Bukalah kitabnya. Tapi bagaimana salah basapu tukah barasa. Tapi bagaimana caranya kita meramaikan masjid? Cari trik-triknya. Kemudian anak-anak awak tetap kita bina, kita nasihati, kita didik. Dan agamanya jangan sampai ditinggalkan dan diabaikan. Jadi cara mendatangkan anak-anak kamari ke masjid, beberapa masjid kita sarankan di sana. Kita kan ada anak yatim, termasuk anak yatim kita. Kan awak santun kan 2 kali setahun. Kalau di situ 2 kali setahun tuh, Idul Adha, Idul Fitri. Ajak dia ke masjid. Sudah wirid santuni dia. Makanya sering kita sampaikan kepada pengurus-pengurus masjid, jangan bangga awak punya kas anak yatim 100 juta di mata letak di bank. Anak yatim itu niayo badoso, pengurus yang badoso, menahan infak sedekah orang lain, ndak jalan amal jariahnya. Di sini tidak ada tempat lain. Tempat lain sering kayak gitu. Awak kan sering khatib Jumat itu. Sebelum khatib sampaikan itu. Kas masjid 200 juta, kas anak yatim 150 juta, kas ini sekian. Anak yatim terlantar, disantun pengeluaran nihil. Astagfirullah. Memang butuh anak yatim tu 2 kali setahun ni duit duit tiap hari. Sama juga awak. Tapi baca caranya, datangi dia ke sini, josianya tinggal nenek datang kamari. Siap itu di absen. Sudah itu beko santuni dia. Agian haknya. Kita mendidik rohani spiritual mentalnya dan juga menyampaikan kewajiban kita memberikan hak dia. Jelas, walape pengurus tidak masalah. Kalau tidak nanti awak yang masalah nanti di akhirat. Patang umur rapi pengurus itu sampaian. Kebetulan kita sebagai anggota dewan masjid, kita sampai jale-jale. Jangan sampai masaji awak kau membuat anak yatim awak terlantar. Bagaimana kita cari anak yatim itu kiat-kiatnya untuk mendatangkan ke masjid. Kadang-kadang masaji kan wirid kan gaya-gaya saja. Kau songgua, nin songgua, su songgua. Sekolah malah sui, kau mendangi lo, sekolah mengentu lo. Kau ustaz lah panik lo boleh kau. Tapi bagaimana ramaikan? Itulah anak-anak kita itu. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita bersama untuk selalu bersama membina awak lagai-gai go, membina generasi-generasi kita lagi. Kemudian itu yang bisa dapat kami sampaikan dalam penyampaian nambah tadi. Ada yang bertanya, Bu? 1 menit. Kalau enggak, boleh silakan makan goreang. Labi. Walah ya. Dalam penyampaian nambah tadi, kok kurang lemak manihi, racik bawang dek kurang alu, irono picik dek kurang kuni, atau masakan talambiak mata, maafkan nambah tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, mohon doanya semoga kami selamat sampai di tujuan. Besok insyaallah malam ini nginap sampai Uni Wati dulu kalau boleh ya. Kalau enggak Bu lihat-lihat. Baik, demikian saja. Tasingguang dek kananya, talantuang dek turun. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفى
منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا